Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi. Dalam kali ini kita akan mempelajari tentang standar kompetensi memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Sebelum kita mulai materi, marilah kita berdoa semoga dalam mempelajari materi ini kita senantiasa diberi kemudahan dalam mendapatkan ilmu-ilmu sehingga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan dan nusa bangsa serta agama. Dalam kali ini kita akan mempelajari dalam kompetensi dasar mengidentifikasi kebutuhan manusia. Indikator dalam kompetensi dasar ini adalah siswa dapat mendeskripsikan pengertian kebutuhan. Siswa dapat mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia. Pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia baik berupa barang dan jasa untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi kita tahu bahwa manusia adalah makhluk hidup yang tentunya membutuhkan baik barang maupun jasa sehingga untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Barang-barang dan jasa disebut dengan alat pemenuhan kebutuhan yang tentunya itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan dan keinginan manusia itu berbeda. Jadi kalau kebutuhan adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh manusia sehingga manusia bisa hidup dengan sejahtera dan kelangsungan hidupnya bisa berjalan terus. Sedangkan keinginan manusia itu adalah hal-hal yang tentunya tidak berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Jenis-jenis dari kebutuhan. Jenis-jenis dari kebutuhan di sini bisa dilihat dari tingkat intensitasnya, dilihat dari sifatnya, dilihat dari subjek yang membutuhkan, serta dilihat dari waktu pemenuhannya. Jenis kebutuhan menurut tingkat intensitasnya ini ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok di sini adalah kebutuhan yang tentunya harus dipenuhi oleh manusia agar manusia bisa hidup dengan baik, kelangsungan hidupnya tidak terganggu. Hingga contoh dari kebutuhan primer di sini adalah makan, minum, sekolah atau pendidikan dan lain-lain. Sehingga kebutuhan-kebutuhan ini kalau tidak dipenuhi manusia tentunya akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Sehingga kebutuhan primer ini harus dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap di sini adalah kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu sudah terpenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan sekunder di sini adalah kebutuhan yang tidak harus dipenuhi. Tapi kalau tidak dipenuhi itu tidak akan bisa dengan sama dengan orang-orang lain. Jadi kebutuhan sekunder di sini contohnya adalah peralatan rumah, kamar mandi, dapur, televisi, sepeda motor, dan lain-lain. Jadi kebutuhan ini kalau tidak dipenuhi pun tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Tetapi kalau tidak dipenuhi ini juga akan tidak sama dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang telah dipenuhi secara umum. Yang ketiga, kebutuhan menurut intensitasnya ini adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang-barang mewah. Kebutuhan-kebutuhan di sini contohnya adalah berlian, mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lain. Jadi di sini kebutuhan-kebutuhan tersebut ini akan bisa berbeda menurut manusia atau orang-orang yang memiliki pendapatan yang berbeda-beda.
Contohnya adalah kendaraan mobil. Mobil itu akan bisa menjadi sebuah kebutuhan primer bagi orang-orang yang sangat membutuhkan untuk pekerjaannya. Demikian juga mobil juga bisa menjadi masuk dalam kebutuhan sekunder. Ini tergantung dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh serta untuk alat bekerja masing-masing orang tersebut. Itu yang B. Menurut sifatnya, kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia, kebutuhan-kebutuhan yang bisa dilihat sehingga bisa memenuhi kebutuhan akan manusia itu sendiri. Contoh kebutuhan jasmani adalah kebutuhan akan barang-barang, misalnya kendaraan, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, ataupun pakaian. Itu kebutuhan-kebutuhan jasmani yang bisa dilihat dan bisa diserasakan. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh jiwa manusia. Kebutuhan ini berhubungan dengan hal-hal yang bisa menyebabkan hati manusia itu menjadi senang, nyaman, dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa adanya suatu gangguan. Contohnya di sini adalah kebutuhan untuk beribadah. Dengan beribadah, manusia hidupnya akan menjadi tenang, hatinya akan tenang, sehingga bisa melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa lancar dan sukses. Rekreasi ini akan menyebabkan manusia menjadi rileks, tidak terlalu fokus terhadap pekerjaan-pekerjaannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan di lain berikutnya bisa berjalan, bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Yang C, kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Jadi kebutuhan-kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan di sini ada kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif atau umum. Kebutuhan individual di sini adalah kebutuhan-kebutuhan yang merasakan adalah orang per orang. Contohnya adalah kebutuhan akan sepatu. Sepatu itu akan digunakan oleh satu orang saja, tidak digunakan oleh orang lain. Kebutuhan akan kendaraan. Itu kendaraan digunakan untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya dan tidak digunakan umum. Yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan umum. Kebutuhan-kebutuhan ini akan dimanfaatkan oleh orang banyak atau umum atau bersama-sama. Contoh kebutuhan dari kolektif di sini adalah kebutuhan akan jalan umum. Ini yang akan merasakan, yang akan menggunakan jalan itu adalah masyarakat banyak. Tempat ibadah, misalnya masjid atau musola, itu dimanfaatkan digunakan oleh orang banyak. Kebutuhan akan sekolahan, kebutuhan akan madrasah atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tentunya kebutuhan itu dimanfaatkan atau digunakan oleh banyak orang. Yang dia adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi saat itu juga. Jadi kebutuhan ini tidak boleh ditunda-tunda, karena dengan ditunda-tundanya kebutuhan ini maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Contoh kebutuhan sekarang adalah kebutuhan akan air ketika mengalami kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran tentunya itu harus segera diberi air untuk memadamkannya. Kalau menunggu atau ditunda, kebutuhan akan air untuk menyiram kebakaran itu akan lebih banyak kerugian yang diderita. Contoh lain adalah
kebutuhan akan obat bagi orang sakit. Jadi orang sakit itu harus segera diobati karena akan mengurangi rasa sakit yang ada. Kalau kebutuhan akan obat itu untuk orang sakit ditunda, maka rasa sakit akan dialami oleh banyak orang secara lama. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan ini tentunya akan dimanfaatkan atau dirasakan pada masa yang akan datang. Tetapi tetap kebutuhan yang masa yang akan datang itu telah disiapkan mulai dari sekarang. Misalnya 3 tahun lagi akan kuliah, maka perlu adanya biaya yang besar. Jadi sebelum kuliah diperlukan dana-dana atau tabungan-tabungan menabung dari sekarang sehingga biaya kuliah akan bisa terbayarkan dengan baik. Itulah jenis-jenis kebutuhan manusia. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu ada beberapa, diantaranya adalah peradaban, lingkungan, adat istiadat, agama dan kepercayaan, pekerjaan, pendapatan, serta umur. Yang pertama, peradaban. Peradaban di sini akan berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Karena tiap waktu tentunya peradaban akan lebih tinggi lagi sehingga kebutuhan-kebutuhan itu akan segera menyeimbangi dengan peradaban yang ada. Kalau dulu HP atau handphone tidak diperlukan ketika tahun 2000-an. Tapi karena sekarang handphone itu sudah digunakan oleh orang-orang, baik orang yang sudah kerja maupun mahasiswa serta siswa-siswi. Sehingga dengan peradaban yang berubah, ini kebutuhan juga akan berubah. Lingkungan. Yang kedua adalah lingkungan, di sini juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan manusia itu. Lingkungan yang akan melakukan suatu kegiatan tentunya akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang dimana kebutuhan itu harus dipenuhi. Misalnya di suatu lingkungan di mana masyarakatnya yang masih dengan tradisi, masyarakat yang masih kental dengan budaya gotong royong. Ini suatu daerah apabila ada suatu yang memiliki hajat, tentunya masyarakat akan berbondong-bondong untuk memberikan berbagai barang yang maupun uang untuk orang yang memiliki hajat. Tapi tentunya di daerah lain mungkin berbeda. Ini dengan lingkungan maka akan berpengaruh terhadap kebutuhan yang dibutuhkan manusia di mana lingkungan itu berada. Ketiga adalah adat istiadat. Adat istiadat di sini juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan. Misalnya di Bali itu banyak yang meluk agama Hindu, yang tiap hari memerlukan sesajen yang digunakan, sehingga tentunya ini akan memiliki kebutuhan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Di masyarakat yang beragama Islam tentunya juga masih banyak adat istiadat, misalnya dari kelahiran, lalu dari pernikahan, kematian, tentunya itu juga membutuhkan kebutuhan yang tidak sedikit. Jadi adat istiadat ini juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan manusia di mana dia berada. Agama dan kepercayaan ini juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Agama Islam yang tentunya tidak memerlukan memiliki suatu kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi. Misalnya dalam memperingati hari-hari besar Islam itu masyarakat akan berbondong-bondong untuk memberikan atau mengeluarkan suatu sedekah sehingga
kegiatan-kegiatan dalam hal keagamaan itu akan berjalan dengan lancar. Misalnya berpakaian juga membutuhkan peci untuk orang Islam, sarung dan lain-lain. Bagi orang atau kepercayaan agama lain tentunya juga memiliki kebutuhan yang sendiri akan barang-barang tersebut. Yang selanjutnya adalah pekerjaan. Dan seorang petani itu membutuhkan alat yang berbeda dengan seorang dokter ataupun seorang karyawan. Tentunya dengan perbedaan pekerjaan ini kebutuhan-kebutuhan juga akan berbeda. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan seorang dengan orang lain tentunya berbeda. Dengan pendapatan yang berbeda, maka kebutuhan itu juga akan berpengaruh terhadap pendapatan seorang yang diperolehnya. Dengan besar pendapatan yang diperoleh, maka kebutuhan juga akan lebih banyak. Sebaliknya, apabila pendapatan seorang itu kecil, tentunya kebutuhan juga akan lebih sedikit yang bisa dipenuhi orang tersebut. Yang terakhir adalah faktor yang mengaruhi kebutuhan, yaitu adalah umur. Umur seorang dari kecil, dewasa, tua itu juga kebutuhannya berbeda-beda. Seorang anak yang SD itu akan berbeda dengan kebutuhan orang yang sudah kuliah atau mahasiswa. Jadi itu melihat dari umur yang sudah tua dengan umur yang masih muda, tentunya kebutuhannya akan berbeda. Demikianlah materi dari kebutuhan yang kita pelajari hari ini. Semoga dengan pelajari ini akan bermanfaat bagi saya pribadi juga kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.